Om Swastiastu. Tribuners, bertemu lagi dengan saya, Ana Agung Sri Kusniarti. Kali ini kita akan membahas tentang Kama Sastra dan Itihasa yang termasuk ke dalam kitab suci Hindu. Kitab Itihasa dikelompokkan ke dalam kitab-kitab Upaweda. Sedangkan dalam agama Hindu, kitab Upaweda merupakan kitab kelompok kedua dari Weda Semerti setelah kitab-kitab Vedanga. Kata Upaweda berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu Upa dan Weda. Upa berarti dekat dan Weda berarti pengetahuan suci atau kitab suci. Sehingga Upaweda berarti dekat dengan Weda atau pengetahuan suci. Upaweda juga diartikan sebagai Weda tambahan. Kitab Upaweda memiliki fungsi yang sama pentingnya dengan kitab-kitab Semerti yang lainnya. Kitab Upaweda terdiri dari beberapa cabang ilmu. Satu diantaranya adalah Itihasa. Untuk itulah kitab Itihasa dikelompokkan ke dalam kitab Upaweda. Kata Itihasa terdiri dari tiga suku kata, yakni iti, ha, dan sa, yang artinya sesungguhnya kejadian itu begitulah nyatanya. Dari berbagai sumber yang dihimpun Tribun Bali, nama Itihasa pada mulanya diberikan oleh penulis kitab Mahabharata. Pada bagian Adiparwa yaitu Begawan Wiyasa. Itihasa adalah sebuah epos yang menceritakan sejarah perkembangan raja-raja dan kerajaan Hindu pada masa lampau ya Tribuners. Itihasa adalah karya sastra yang bersifat spiritual, di mana ceritanya penuh dengan fantasi, roman, kewiraan, dan mitologi. Kitab Itihasa terdiri dari Ramayana dan Mahabharata. Selain Itihasa, Purana juga termasuk ke dalam Upaweda. Kitab Purana berisikan berbagai macam cerita dan keterangan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada zaman dahulu kala atau zaman kuno. Purana ini akhirnya juga dijadikan acuan di berbagai tempat untuk melihat adat istiadat dan kebiasaan yang diwarisi nenek moyang. Lalu Arta Sastra yang berisi tentang pokok-pokok pemikiran bidang ilmu politik. Itu ditulis oleh Begawan Waraspati dan jejak beliau diikuti oleh Maharesi Kautilya atau Chanakya serta masih banyak begawan lainnya. Kitab yang tergolong Arta Sastra adalah Niti Sastra atau Raja Dharma. Jenis kitab Arta Sastra yang digubah di Indonesia adalah jenis Usana dan Niti Sastra serta Sukraniti. Lalu Ayurweda yang menguraikan tentang bidang ilmu kedokteran dan kesehatan baik rohani maupun jasmani. Kitab yang tergolong Ayurweda antara lain adalah Caraka Samhita, Susruta Samhita, Kasyapa Samhita, Astanga Hridaya, Yogasara, dan Kama Sutra. Berdasarkan materi, Ayurweda meliputi 8 ajaran umum. Di antaranya Salya yaitu ajaran mengenai ilmu bedah, Salkya adalah ajaran mengenai ilmu penyakit, Kaya Kitsa yaitu ajaran mengenai ilmu obat-obatan, Buta Widya ajaran mengenai ilmu psikoterapi, Kaumara Bertia yaitu ajaran mengenai pendidikan anak-anak, serta merupakan dasar bagi ilmu jiwa anak. Agada Tantra adalah ilmu toksikologi, Rasa Yama Tantra yaitu ilmu mukjizat, dan Wajikarana Tantra adalah ilmu jiwa remaja. Selain Ayurweda, ada pula Gandharwa Weda sebagai bagian dari kitab Upaweda. Sebagai kitab Semerti, Gandharwa Weda memiliki beberapa bagian kitab laki. Di antaranya Natya Sastra, Natya Wedagama, Dewodasa Sahasri, Rasarnawa, Rasa Ratna Samucaya, dan yang lainnya. Kemudian ada Kama Sastra sebagai bagian dari Upaweda yang menguraikan tentang asmara, seni atau rasa indah. Kebangkitan rasa indah ini untuk berbakti kepada Ida Sang Yang Widiwasa ya Tribuners, sehingga rasa yang indah positif adanya. Lalu ada agama yang baru ada setelah agama Hindu ada dan berkembang di dunia. Menurut Weda, agama Hindu boleh dan dapat dipelajari oleh seluruh umat manusia. Kitab agama ini isinya memuat tentang ajaran keyakinan dengan adanya Tuhan dan petunjuk untuk melaksanakan tata cara persembahyangan. Nah, Tribuners, demikianlah bagian dari Upaweda. Semoga memberikan pencerahan. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.